kita mikir kenapa kita bisa jadi diri kita yang sekarang, kenapa ada orang yang tenang banget tapi ada juga yang kalau gitu gak ada perasaan, karena kan sama-sama manusia kan. Nah, ada satu episode yang jawabannya menurutku cukup keren. Katanya kita lahir tuh kita kosong, ya kosong, jadi seperti kertas putih yang mulai dari sana, dan kosong itu adalah jawab. Jawab adalah bahasa Inggris abad ke-17 dan dia dikenal sebagai bahasa Inggris yang modern. Jadi menurut waktu itu pikiran manusia saat lahir adalah tabula rasa, yaitu atas kosong. Jadi semua pengetahuan menurut itu ya katanya dari bakalan gitu. Tapi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sensation, pengalaman sensorik, dan yang kedua adalah reflection, berpikir tentang pengalaman itu. Nah sebenarnya Loki percaya bahwa manusia itu bukan ditentukan dari bawaan lahir, tapi dari lingkungan, dari pengalaman, dan apa yang dipelajarinya selama itu. Kalau ibaratkan HP baru, menurut lo kita itu lahir tanpa proteksi, sistem operasi yang banyak fitur, lalu juga semua aplikasi ini, maksudnya aplikasi kayak cara berpikir, gaya hidup, bias, terus preferensi juga, nah itu diinstal gitu pengalaman. Jadi kalau ada orang yang pemalu, oh mungkin akan bilang kayak itu mungkin karena lingkungan yang bentuk begitu. Ada orang yang gak mau percaya sama orang lain, mungkin lo akan bilang itu hasil dari pengalaman masa kecil ya. Ada juga mungkin bilang kalau ada orang yang sudah ngomong banyak interaksi dan juga simpatik, nggak mungkin akan bilang juga kalau lingkungannya memberikan peluang untuk itu. Jadi cara pandang lo ini manusia itu bisa berubah. Jadi kalau kita kertas kosong berarti kita bisa melalui sebuah self dikit. Teori waktu ini bukan dirinya sendiri. Jadi ada tiga yang hasil mention. Yang pertama adalah tokoh Aristoteles. Sebelumnya juga dia percaya bahwa pikiran itu tidak punya dibawaan gitu. Jadi ini yang mempengaruhi Locke. Dan kedua begini, kemudian menggambarkan empirismenya lebih ekstrim. Dia mengatakan bahwa semua pengetahuan hanyalah persepsi. Lalu yang kedua adalah psikologi empirisme. Tokoh seperti John Hassan dan Askinen secara tidak langsung kayak misalnya mewarisi pandangan Locke ini. Sampai-sampai itu Hassan bahkan bilang berikut saya 12 bayi sehat dan saya bisa membantu mereka menjadi apapun yang saya mau. Ini saya baca terus ya ini menunjukkan bahwa gagasan Locke ini tentang manusia sebagai hasil pengalaman itu ya sangat mempengaruhi gitu sampai ke psikologi modern. Nah walaupun teori Locke ini menarik dan optimis, saya ini beberapa kritik pada video ini. Jadi yang pertama, manusia itu gak sepenuhnya kosong waktu. Jadi ya psikologi modern ini terutama penelitian behavioral genetics menunjukkan bahwa sifat manusia itu campuran antara nature dan nurture. Contohnya tuh cara menilai yang bersensitif akhir, lalu juga ada anak yang kayak umurnya cemas gitu, tapi ya dia dibesarkan di lingkungan yang aman gitu. Dan faktor biologis ini seperti sistem hormon dan reaktivitas otak, jadi ya bisa mengalami kepribadian gitu. Berarti Locke ini ya kurang memperhitungkan faktor bawaan biologisnya gitu. Lalu yang kedua tidak lingkungan tuh tidak mempengaruhi semua orang yang sama kuat gitu. Jadi dua orang yang mengalami pengalaman yang sama, bisa aja bereaksi yang berbeda.
ada yang langsung cepat bangkit, ada yang sensitif, ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Kalau kita memang benar-benar berprestasi, seharusnya sih respon kita lebih baik ya. Dan yang terakhir kata saya yaitu pengalaman gak hanya masuk tetapi juga diolah. Jadi manusia itu bukan hanya menerima pengalaman, tapi juga kayak dia tuh memberikan makna pengalaman. Sebagian waktu itu muncul dan sebagian ya misalnya cara untuk memproses emosi atau kecenderungan kognitif ya. Jadi menurut saya itu teori ini terlalu sederhana gitu untuk menggambarkan kompleksitas manusia ya. Nah, refleksi pribadi ini, walaupun saya mengkritisi beberapa hal, teori tabula rasa menurut saya punya sisi positif yang kuat. Ya kalau kita percaya bahwa manusia itu berubah lewat pengalaman, itu bisa berarti kalau masa lalu itu tidak menentukan masa depan, lalu pendidikan punya kekuatan yang besar, lalu juga lingkungan yang baik bisa memperbaiki seseorang, lalu yang terakhir itu kita bisa membentuk kita sendiri. Dan jujur saja ini adalah poin yang saya setuju dahulu, yaitu bahwa manusia mungkin untuk berkembang. Saya melihat ini relevan dengan dunia modern, jadi kayak misalnya lewat terapi psikologis gitu, terus training skills atau pengalaman hidup baru, orang mungkin bisa jadi lebih tenang, lebih kritis, juga lebih percaya diri. Jadi karena mereka ya udah mengalami gitu hal-hal yang bisa mengubah cara pandang mereka melihat dunia. Jadi meskipun teori Locke ini enggak sempurna, semangat dasarnya adalah bahwa manusia dapat dibentuk dan dibentuk ulang, tetap relevan seperti ini. Kesimpulannya, Locke ini memberikan dasar penting menurutku bahwa pengalaman itu membentuk kita. Saya setuju sebagian dan tidak setuju sebagian, karena menurut saya manusia itu bukan kertas kosong tapi juga kertas yang ada teksturnya. Kita bisa tulis tapi hasil tulisan itu tetap terpengaruh oleh struktur awalnya. Dan dari situ saya belajar bahwa memahami manusia itu perlu melihat dari dua sisi sekaligus. Jadi apa yang dibawa sejak lahir dan apa yang ditemui saat hidup.